Qala sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wong iku akhadhan jupuk utawa ngalap sapa man, utawa ncerobot, utawa ngeduk, utawa nyolong sapa man minal ardi saking bumi, syai'an ing suwiji-wiji, bi ghairi haqqihi kelawan tanpa hakiman, khusifa mongko den blesake sapa man bihi kelawan syai'an yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat ila sab'i aradina tumeka bumi pitu atau sapitu. Kitab At-Tajridus Sharih juz pertama halaman 148. Kitab yang lain juga ada. Barang siapa yang mengambil dari sebagian tanah atau nyerobot atau nyolong utawa zukuk yang bukan haknya, maka di hari kiamat ditenggelamkan sampai ke 7 bumi. Saudaraku semua di mana saja berada, kita harus hati-hati. Zaman akhir ini kalau tidak mendapat taufik hidayah ma'unahnya Allah, sulit terlaksana. Itu hanya sekedar. Yang aneh lagi, tanah sudah dijual orang tuanya karena belum dibalik nama waktu itu, barangkali belum sempat atau tidak sempat. Punya anak, anaknya diminta. Nah, ini bahaya. Maka dari itu kita harus tahu ilmunya. Pengetahuan dasaran agama merupakan pokok, di antaranya ilmu tauhid, ilmu fikih, akhlak, itu yang penting sekali. Tanah sudah dijual orang tuanya, belum balik nama, tahu-tahu di letter C misalkan kelurahan, anaknya ada yang tahu, diminta. Memang tidak ada bukti di situ masih nama orang tuanya, tapi secara agama sudah pindah orang lain haknya. Hanya saja tulisan di hitam di atas putih itu belum dirubah. Awas bahaya saudaraku semua di mana saja berada. Ini banyak sekali. Misalkan terjadi, harus kita ingatkan, harus kita mengertikan, fahamkan. Kalau memang nggak mau, apa boleh buat. Seperti halnya dalam pembangunan rumah yang selalu mepet atau tanah terbatas, itu juga masalah lagi. Misalkan tanah sudah ngepres pepet-pepetan rumah, tapi talang atas itu menuju curahan atau air itu ke orang lain, itu juga masalah. Kalau memang tanah yang ngepres, ya dibuatkan talang di dalam. Nah, ini juga masalah lagi. Maka dari itu saudaraku semua di mana saja berada, kita harus mengerti, mencari ilmu itu wajib. Thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu adalah wajib bagi orang laki-laki dan perempuan. Thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu itu mulai lahir sampai ke lahang landak atau kuburan. Nah, kalau belum bisa, ya belajar di mana saja tempatnya. Tanya dengan siapa saja yang mampu ilmunya, ilmu tentang agama dan sebagainya. Jangan ngawur, jangan seenaknya. Perbuatan apapun ada balasannya. Walaupun misalkan kita di dunia ini diserobot atau diambil alih tanahnya, tidak berani karena kalah pengaruh, karena kalah kekuasaan, karena kalah intimidasi dan sebagainya. Tapi di akhirat nanti akan bertanggungjawaban, tidak ada yang lolos. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah
wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Apa yang diperbuat sekecil apapun akan diperlihatkan, baik itu yang diperbuat perbuatan yang baik mendapatkan pahala atau yang diperbuat yang mendapatkan dosa, akan dimintai pertanggungjawaban dan dimintai tanggung jawab sepenuhnya. Mengapa bisa begini dan sebagainya. Nah, ini kita sebagai orang yang mengerti agama harus tahu, masyarakatnya yang belum tahu diberitahu. Karena di zaman akhir ini banyak orang pandai tapi kan nggak mengerti. Coba lihat di hadis yang lain. Kalau memang orang diharapkan Allah baik, maka dia akan difahamkan, akan dimengertikan tentang ilmu agama. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Nah, dalam kitab-kitab hadis banyak yang menerangkan begini. Barang siapa yang dikehendaki Allah baik, maka Allah memahamkan pengertian agama. Timbul pertanyaan, Pak, kadang itu juga lama belajarnya juga pandai agama, nyatanya tidak mengerti. Apakah orang yang banyak kelihatan seakan orang yang banyak pengetahuannya itu harus mesti orang soleh-solehah, alim begitu? Ya lihat-lihat, ini adalah ada hubungan taufik hidayah maunahnya Allah. Jadi dalam hadis yang lain, kitab yang lain ada termasuk manis dada ilman walam yasdad hudan lam yasdad minallahi illa budan. Barang siapa yang tambah ilmunya tapi tidak tambah takwanya atau takutnya kepada Allah, maka dia itu termasuk jauh sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala, jauh terpirit-pirit hanya menuruti hawa nafsu. Sudah sering saya sampaikan dalam surat Al-Qasas, walaupun kita cinta pada dia, pada mereka, kita menganjurkan atau memberikan wawasan, memberikan arahan yang baik, tapi karena menolak mereka atau dia menolak, masalah hidayah adalah haknya Allah. Coba lihat dalam surat Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allaha yahdi may yasha wallahu a'lamu bil muhtadin. Jadi kita semua ini tidak bisa memberikan petunjuk atau hidayah orang lain, hanya usaha atau ikhtiar biar mereka tidak terjerumus ke hinaan atau ke jalan yang sesat, harus kita luruskan. Tapi kalau memang enggak mau karena mereka tidak mendapatkan petunjuk dari Allah, semoga kita semua, keluarga kita, anak-anak kita ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus, ke jalan yang diridhoinya. Mengapa ke jalan yang diridhoinya itu adalah termasuk yang tinggi? Semua apa saja di dunia ini, masalah rizki, pangkat, ilmu pengetahuan, kalau sudah mendapatkan ridho dari Allah akan enak di mana saja berada, akan merasa ayem, tentrem, nyaman di mana saja berada. Itu kalau memang mendapatkan ridho Allah. Tapi sebaliknya, kalau tidak mendapatkan ridho Allah, kelihatannya secara umum harta bendanya banyak, mewah, pangkatnya tinggi, ilmunya tinggi, kadang susah, galau, sumpek, tidak tenang, tidak tentrem. Mengapa? Karena itulah diantaranya tanda-tandanya tidak mendapatkan ridho Allah. Maka syukurilah apa yang telah kita diberi, telah diberikan Allah, rizki bentuk apapun. Karena rizki bentuk apapun, kalau kita mensyukuri, Allah akan menambahkan kenikmatannya. Begitu juga kalau tidak mau mensyukuri. Contoh banyak, kelihatan pada umumnya banyak sekali, ilmunya tinggi, tapi
pikirannya susah sumpek. Nah, susah sumpek itu merupakan bagian siksa di dunia, sudah terlihat. Padahal secara umum tidak kurang sandang pangan, tapi kok gelisah, tidak tenang, tidak nyaman hidupnya. Itu diantaranya contoh siksa dunia. Apakah tidak ada dalam Al-Quran sudah dikisahkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Lamun kita gelem nyukuri nikmat aku, Allah bakal nambah nikmat sing tak wenehno ning awakmu sira kabeh menungso. Tapi sakmono uga nek gak gelem syukur, siksaku luwih pedih, luwih abot. Demikian nih Al-Quran, hadisnya lengkap saudaraku, di mana saja berada. Mari kita renungkan, mari kita renungkan bersama-sama biar kita mendapatkan atau tambahnya kuat iman kita, berjuang tambah kuat semangatnya dan sebagainya. Semoga generasi termasuk anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang soleh-solehah, yang mendapatkan taufik hidayah ma'unah dari Allah serta mendapatkan ridhonya. Amin ya rabbal alamin.